Aku share dhisik ya. Iki ada tulisan Gota, yo ngono rupane. Oke oke. Wes mulai. Assalamualaikum. Wes mulai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Baiklah pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan untuk penerapan IHT di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan ini saya akan share screen berkaitan dengan materi ajar yang akan kita laksanakan pada kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita, mungkin akan ada lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Kami mohon Bapak Eka Nurapian untuk memimpin doa pada hari ini. Monggo Pak dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, guru-guru hebat di program Sekolah Penggerak. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada aktivitas pagi hari ini berjalan lancar, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Eko. Semoga segala doa yang kita niatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan pada hari ini semuanya dapat berjalan lancar. Amin. Baiklah Bapak Ibu, materi kita pada hari ini berkaitan dengan capaian pembelajaran. Sebelumnya kami perkenalkan dulu di sini dalam kegiatan rencana in-house training atau IHT. Perkenalkan, nama saya Purwanto, Kepala Sekolah SD Negeri 009 Bukit Sarintan Jaya dengan alamat Jalan Pendidikan nomor 002 nih. Bukit Sarintan Jaya dengan nomor HP 085263885089 dan email yang sudah tertera. Tujuan kita terkait pada ini adalah peserta mengidentifikasi secara rasional tujuan dan elemen pembelajaran yang diampu. Kemudian output kita yaitu menjelaskan konsep capaian pembelajaran. Kedua, memahami tentang bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur sesi kegiatan kita yang sudah kita mulai tadi diantaranya adalah orientasi perkenalan, kegiatan inti dan penutup. Peserta diperkirakan berjumlah 8 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan ini ada langkah-langkah yang mungkin telah kita persiapkan, diantaranya durasi kita adalah 15 menit, topik capaian pembelajaran, di mana harapan dari tujuan peserta mengidentifikasi secara rasional tujuan dan elemen capaian pembelajaran yang diampu. Outputnya menjelaskan konsep capaian, langkah-langkah yang akan kita laksanakan, diantaranya kegiatan diawali dengan pembukaan, seperti yang sudah oleh fasilitator terkait dengan kesiapan peserta, kemudian agenda kegiatan berdoa bersama menurut agama yang sudah kita lakukan. Alat bahan adalah laptop jaringan internet. Kemudian, penjelasan dalam penyusunan perangkat, memahami konsep capaian pembelajaran, memiliki pemahaman tentang suhu, konsep ajar, peserta mendengar paparan materi berkaitan dengan konsep capaian, laptop jaringan alat bantunya. Topik berikutnya adalah konsep alur tujuan pembelajaran dengan tujuan memahami tentang bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran, memiliki yang lebih mendalam tentang penyusunan alur pembelajaran, kemudian langkah-langkah di sini, kegiatan diskusi kelas tentang materi penyusunan alur dan dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang alur tujuan pembelajaran, alat bantu, laptop, dan jaringan. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kita memasuki materi inti kita yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini
kita agenda sesi kita seperti konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur pembelajaran, prosedur penyusunan alur pembelajaran. Baiklah, Bapak-Bapak, kira-kira ada yang ingin bertanya atau sedikit mengomentari berkaitan dengan materi ini? Pak Eka, gimana masukannya? Lanjut, Pak. Yang Pas. Oh, terima kasih. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, secara umum kita sudah sering mendengar bahwa ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu pembelajaran, yaitu capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan alur tujuan dan pengembangan mutu. Yang dimaksud dengan penyusunan alur di sini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode ajar yang terdiferensial. Nah, dari pelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Nah, kami mohon di antara Bapak Ibu siapa yang bisa memberikan gambaran singkat apa itu capaian pembelajaran, alur dan tujuan belajar, tujuan pembelajaran. Bagaimana Pak Eka? Kira-kira bisa memberikan sebuah gambaran singkat capaian pembelajaran itu seperti apa? Sedikit Pak ya, akan saya coba untuk menjelaskan mengenai capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran ini menurut saya adalah sebuah target gitu loh. Sebuah target dalam pembelajaran yang akan dicapai di akhir pembelajaran nantinya dari peserta didik yang ada itu. Seperti itu, Pak. Iya, mantap. Terus yang alur dan tujuan gimana, Pak? Kira-kira. Alur itu adalah kalau bisa kita artikan adalah jalan ya. Alur itu jalan. Jadi bisa dikatakan alur itu adalah perjalanan dari fase ke fase atau tingkatan yang istilahnya rendah atau menjadi tinggi. Jadi yang akhirnya nanti disusun menjadi sebuah yang akhirnya akan menjadi sebuah tujuan juga seperti itu. Nah gitu Pak. Si Pak Eko super sekali. Sungguh mantap Pak Eko ya jawabannya. Nah untuk lebih jelasnya kita coba lihat materi berikut ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, berkaitan dengan capaian dan alur tadi. Capaian di sini adalah kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, A sampai F. Tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dari SD sampai SMA. Fase tersebut adalah fase A, itu dari kelas 1 sampai kelas 2, fase B, kelas 3 sampai kelas 4, fase C, kelas 5 sampai kelas 6, fase D, kelas 7 sampai kelas 9, E, kelas 10, dan fase E, kelas 11 sampai 12. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran, sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, alur pembelajaran disusun untuk rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase suatu pembelajaran. Alur ini menjadi sebuah panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran setiap fase tersebut. Dan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, sebuah catatan di sini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, bahwa guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing
yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun program pembelajaran. Nah ini diantara konsep tujuan pembelajaran. Kita lihat alur tujuan pembelajaran dimulai dari fase kelas 1 ada 4 titik ya tujuan pembelajaran dari 1.1, 1.2, 1.3 ini alurnya sampai ke 1.4. Nah kemudian tiba di fase kelas 2 itu dibikin menjadi beberapa fase. Di sini sebagai contoh ada 2.1, 2.2, 2.3. Ini bentuk capaian pembelajaran yang berakhir di fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Oke, begitu Bapak Ibu, bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Kita contohkan misalnya di kelas 10 untuk bidang studi bahasa Indonesia. Untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran, maka patokannya didasarkan kepada capaian pembelajaran seperti tersebut di atas. Nah, ini diantaranya dari sebuah capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, maka tugas kita adalah membuat tujuan pembelajaran dengan berpedoman pada capaian pembelajaran. Seperti di 10.1. Pelajar menemukan ide pokok dan ide perinci serta menjelaskan kembali isi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak diskusi dan paparan lisan orang lain terkait dengan topik yang dikenali. Nah, yang kedua, pelajar mengidentifikasi dan menjelaskan arti kata-kata jarang muncul atau low frequent words dan kata-kata baru dalam bacaan serta menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks spesifik yang dikenal. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Tanya Pak, saya kurang paham ini Pak. Oke. Ini kita lihat ada tujuan ya, pembelajaran 10.1, tujuan pembelajaran 10.2, seperti itu. Ya. Dan tujuan pembelajaran itu seperti apa yang disampaikan Bapak tadi itu merupakan apa istilahnya rincian apa yang pusatnya adalah di capaian pembelajaran seperti itu ya. Iya. Merupakan bentuk implementasi Pak dari capaian pembelajaran ya. Oke Pak. Jadi boleh dikatakan tujuan pembelajaran ini kita apa dipecah istilahnya ya dari capaian pembelajaran itu dipecah seperti itu ya? Iya. Dari satu, dua. Dalam kita merumuskan sebuah tujuan. Misalkan kan tujuan pembelajaran 10.1. Ini berarti tujuan ini ada juga di capaian pembelajaran seperti itu ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ini sebuah gambaran bahwa untuk mempedomani sebuah pembuatan tujuan pembelajaran itu bisa kita pedomi pada capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran ini boleh dikatakan sudah merupakan bentuk baku yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, implementasi dari capaian ke tujuan pembelajaran ini tidak hanya berkisar ada 2 tujuan, mungkin bisa beberapa tujuan Pak. Bisa dikembangkan lagi, lebih luas lagi. Ini sebuah contoh, sebuah gambaran, langkah di dalam kita membuat sebuah tujuan pembelajaran tentu sangat disesuaikan dengan kondisi materi ajar kita. Mungkin begitu Pak Eka, bisa dipahami? Jadi tujuan pembelajaran dari 10.1 dan sebagainya ini merupakan bisa dikatakan adalah rangkuman gitu ya? Atau iya. rangkuman dari capaian pembelajaran itu? Iya, betul. Dari situ kita uraikan. Penguraian, boleh dikatakan penguraian Pak. Penguraian. Nah, ini adalah merupakan kalau di dalam kurikulum sebelumnya itu merupakan kompetensi dasar atau sebuah kompetensi dasar yang kemudian kita pecah menjadi sebuah indikator-indikator. Nah, dalam istilah kurikulum profil pelajar Pancasila itu dimunculkan atau istilahnya itu seperti tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan kita capai dalam proses ajar. Nah, kira-kira seperti itu Pak dengan segala keterbatasan. Oke, sip, bisa diterima. Oke, Bapak Ibu mungkin karena kita terbatasnya waktu, jadi materi kita mungkin hanya sampai di sini dan insya Allah kita akan ada berkesempatan jumpa di materi selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpen.